Oke, jadi teman-teman malam hari ini ya seperti yang tadi aku udah jelasin di awal, kita mau bahas mengenai BI rate nih kok ya kan hari Oke, ini dan besok kalau nggak salah ya meetingnya 2 hari dan jadi mau ngobrol-ngobrol mengenai arah Big Bang. Nah, tapi sebelum kita masuk ke topiknya, kalau misalnya kita lihat IHSG kan hari ini minus ya kok ya. Dari sesi satu sampai penutupan itu turun gitu ya. Dan kalau lima hari kita tarik ke belakang dari hari Selasa ke hari Selasa sebelumnya juga masih minus nih ESG. Dan aku sempat lihat berita juga bursa Asia itu malah lagi menguat, kita doang nih yang menurun gitu kan. Nah, kalau dari Kober sendiri kira-kira apa nih tanggapannya mengenai market kita sekarang nih? oke. Saya bahas secara teknikal dulu ya. Boleh Jadi kok, secara boleh kok. teknikal, memang kita ini berada dalam posisi menguji untuk breakdown trend line. Hmm. Down trend line-nya ada di berapa? Ada di kisaran 7.300. Hmm. Dan kemarin kebukti sempat sekali break 7.300 hari Jumat ya. Setelah Hmm. itu kembali lagi terkoreksi dan area koreksinya ini sebetulnya sehat. Kalau kita lihat pattern dari chart yang ada, ini berpotensi untuk membentuk inverted head and shoulder, di Hmm. mana sebetulnya inverted head and shoulder ini merupakan apa? Bullish pattern gitu kan. Dan Ya. hari ini juga kalau ngikutin di Warga 88, hari ini saya tebak dari pagi itu memang ISG closing di sekitaran 7223. Ternyata Hmm. closingnya di 7224. Ya selisih 1 poin oke lah. Kayak gitu. Nah, potensinya kemana untuk shoulder kanannya? Potensinya ada di 7050. Nah, Hmm. pertanyaannya, siapa yang akan membawa ISG ke shoulder kanan? Apakah ini saham banking ataukah saham-saham new big caps yang ada seperti saham-saham Pak Hmm. Prayogo dan Aman? Nah, ini yang tentunya jadi pertanyaan kan. Kira-kira seperti apa nih gitu kan. Kalau menurut saya potensi terbesar saat ini kita akan keseret saham-saham Pak Prayogo. Hmm. Dan untuk Big Bang sendiri, wah saya langsung masuk ke Masuk kok, inti topik nih. masuk kok. Harusnya pelemahan Big Bang, kalau kita ngelihat, kita buka chartnya BBRI deh. Hmm. Kita buka chart BBRI, kita bandingkan dengan chartnya IHSG. Itu benar-benar memiliki satu pattern yang sama, inverted head and shoulder. Dan BBRI ini juga yang men-trigger kenaikan bursa selama 3 minggu terakhir. Hmm. Jadi koreksinya pun kemungkinan juga akan di-trigger oleh pelemahan BBRI. Nah, kalau kita lihat dari BBRI sendiri, inverted dengan shoulder-nya, shoulder kanan itu di 4640 sampai 4670, udah nggak jauh. Hmm. Sedangkan IHSG kita masih di 7220. Hmm. Jadi harusnya begitu menyentuh shoulder kanan BBRI, mungkin IHSG di kisaran 7150, 7160, kisaran seperti itu. Sisanya itu pasti akan sumbangsih dari sahamnya Pak PP sih. Kemungkinan besar seperti itu. Oke, oke. Jadi bisa dilihat ya. Jadi ya teman-teman di sini kalau Bernard ada mention kita boleh melihat dari sektor big banks gitu ya atau sektornya Pak PP gitu lah ya bilangnya sektor Pak PP. Yes, karena dua ini Mana mover yang utama. betul, betul ya. Jadi ini adalah mover utama ya teman-teman ya. Jadi kalau mungkin buat teman-teman yang belum terlalu familiar kali ya, mungkin di sini ada yang nonton memang selama ini melihat mover itu selalu big bangs gitu ya kok ya. Tapi kayak Betul, kita pernah sempat bahas kemarin bahwa udah mulai shifting nih penggerak-penggeraknya itu betul, tidak hanya betul. ya nggak shifting juga mungkin lebih ke arah ada additional player lah ya bisa dibilang begitu. Betul. Ya. Kalau kita ngelihat LQ45 chartnya itu mungkin distorsi karena saham Mbak PP ini sedikit jadi nggak ada gitu kan Iya. karena saham Mbak PP kan belum ada yang masuk LQ45. Mhm. Nah, kalau kita lihat sebetulnya sejalan, jadi LQ45 ini juga inverted head and shoulder dan Hmm. arahnya itu menguji di kisaran 888. Hmm. Jadi harusnya begitu BRI menyentuh sekitar 6940 sampai 4640 sampai 4670 itu Hmm. LQ45 mungkin kisarannya udah triple 8. Jadi harusnya udah price in ya. Kalau Hmm. begitu si BRI-nya menyentuh shoulder kanan, LQ45-nya udah menyentuh shoulder kanan, nah sisa ISG-nya shoulder kanannya mungkin dibantu Pak PP nih untuk cengkok dikit. Kurang lebih ya, karena ada Pak PP, jadi belum tentu 7050 kena, tapi range 7050 sampai
7.100 itu jadi range crucial untuk dia membentuk inverted head and shoulder. Oke. Seperti itu. Oke. Iya, jadi ini dari sisi teknikal, kalau misalnya dibilang ini sudah bisa kita tunggu-tunggu lah ya, kok ya, dari tadi Betul. Jadi inverted kalau head yang and kemarin shoulder. ketinggalan BRI ngomong, waduh naiknya kok kenceng banget, aku nggak berani entry nih. Ini udah mau deket goceng, aduh sayang, tahu gitu 4.090 all in gitu kan. Padahal waktu 4.090 dikasih, ngomongnya apa? Nggak ada duit lah, oh nanti bisa 3.000 lah, oh nanti bisa kayak Unilever lah. Begitu mau goceng, FOMO semua gitu kan. Nah ini jangan FOMO Hmm. lagi. Hmm. Ini menurut saya koreksi terakhir dari BRI terutama 4640 sampai 4670. Kalau kalian miss out, ya terpaksa kalian ngejarnya ke Nah. atas. Walaupun kita ngomong BRI mungkin nggak akan bisa lagi 6.500, 6.600, tapi peluang di atas goceng itu masih mungkin. Oke. Wah, ini menarik ya buat teman-teman. Belum ada sempat ngomongin mengenai rekomendasi gitu ya, tapi sudah menarik ya teman-teman ya di sini ya. Jadi buat kalian ya, mungkin ada yang baru join nih, gitu kan, hanya mendengar patahannya aja. Jangan lupa ya, ini kalian bisa nonton live-nya di Instagramnya Sukor karena akan direkam ya teman-teman ya. Oke, Ko, thank you banget nih ya untuk penjelasannya mengenai market kita sekarang gimana gitu kan, dan potensi big banks, terlebih tadi BBRI ya yang lebih banyak dibahas. Tapi tadi aku mau mundur sedikit, tadi Ko Bernard ada mention mengenai warga 88 kan, jadi mungkin yang Siap. nonton malam hari ini belum ada yang tahu nih warga 88 itu apa gitu kan. Boleh dijelasin dikit nggak kok nih gimana mungkin cara joinnya, atau itu komunitas apa? Oke, jadi itu komunitas saham saya. Kita tiap hari trading bareng, tiap hari saya kasih insight bareng. Jadi trabar itu jangan diidentikan dengan harus ketemu muka, harus kita zoom bareng, enggak. Cukup dengan WA kita bisa cari cuan bareng. Syaratnya cukup buka akun di Sukor, start cuma 50 juta, aktif trading, kalian udah eligible untuk join warga 88. Gampang cari cuan bareng. Nah, oke. Buat teman-teman tuh ya yang mungkin mau nih belajar lebih dalam sama Ko Bernard, atau mungkin pengen perjalanan investasinya di guide-nya sama Ko Bernard juga bisa ya teman-teman ya. Kalau misalnya mau ngobrol lebih lanjut bisa langsung follow aja ya Instagramnya Ko Bernard. Mungkin bisa DM ya Ko ya. Nanti tanya-tanya langsung. Oke, em, teman-teman di sini aku lihat udah mulai banyak yang nanya ya. Aku tetap encourage buat kalian untuk bertanya. Nanti aku pilihin pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Jangan khawatir, kita coba jawab semuanya ya. Ini kayak ada dari Julius Lim. Ke Bandung kok, saya traktir lumpia basah. Waduh, kok gimana kok? Udah diajak traktir-traktir. Pokoknya setiap ada acara Sukor, kalau saya diundang ya Ini kayaknya nggak, diusahakan datang. ini nggak ada acara syukur kok. Ini kayaknya personal aja nih, mau diajak nih sama Kak Bernard. Oke. Ya, jadi kok kalau misalnya kita lanjut ke topik kan mengenai BI rate nih Yap. ya. Sejujurnya aku setiap kali live nih kok, setiap kali live pasti ada kata suku bunga. Ini nggak pernah lepas nih dari obrolan pasar modal ya. Suku bunga. Nah, sekarang BI rate lagi di meeting ini kok. Katanya ada kayaknya chancesnya yang, atau kalau Koberat mungkin ada info lain, chancesnya kayaknya akan dipertahankan begitu kan, karena melihat dari ekonomi global yang masih belum tentu juga gitu kan, yang sepertinya tidak ada keperluan yang urgent sekali di dalam negeri yang harus mengubah angka dari BI rate ini. Tapi kalau tanggapannya Kobera sendiri gimana nih BI rate sekarang? Arahnya Oke, better seperti yang apa paling dan sebagainya? pertama sebetulnya kita ini hoki. Hmm. Hoki, kenapa saya bilang hoki? Kurs kita itu seharusnya sekarang masih ada di 16.5, 16.6. Kalau Hmm. kalau itu tidak ada penerbitan global bond yang gede-gedean dari banyak negara dan banyak swasta. Kalau dolar indeksnya tidak melemah akibat government-nya yang kembali dovish ya, karena di-trigger oleh unemployment rate-nya naik, terus kita juga ngelihat NFP-nya naik kok unemployment rate naik gitu kan. Oh ya berarti apa? Banyak orang yang double job nih. Hmm. Karena itu banyak orang yang tidak bisa kerja tapi non farm payroll-nya naik, ya jelas karena orang double job untuk memenuhi kebutuhan. Nah dari sini juga yang men-trigger kemarin si Powell juga mulai ke arah dovish nih, bahwa sekarang inflasi nggak lagi dilihat sebagai 2% sebagai indikator,
tapi lebih ke arah data ketenaga kerjaan. Nah, ini semua men-trigger DXY untuk melemah. Sehingga pada bulan lalu saya sempat call untuk sell US dollar dan terbukti sekarang juga udah di kisaran 1600 sampai 1650 US dollar IDR-nya di kisaran itu dari peak 16.5 16.6. Apakah itu karena kita yang bekerja atau karena faktor luar? Faktor luar. Jadi ini bukan karena Indonesia yang do something more untuk menguatkan mata uang, ya kita hoki. Nah, karena hoki itu sendiri, akhirnya yang bulan lalu dirasa urgent untuk menaikkan suku bunga, untuk menahan outflow, sekarang dirasa lagi tidak perlu. Karena apa? Kita punya currency juga udah kembali ke area-area yang sekarang ini cukup oke. Dan yang kedua, US 10 years treasury juga udah ke level 4,2, kemarin sempat ke 4,1. Kalau bulan lalu itu 4,6, 4,7 tuh. Sehingga sangat urgent untuk kita itu nyetop further outflow karena kita khawatir untuk further depreciation gitu kan. Tapi karena kita ada kelimpahan hoki kayak gini, ya saya setuju dengan kata Joe, kita nggak ada urgensi untuk menaikkan suku bunga. DXY-nya udah in control, US 10 years treasury juga udah melandai, Fed arahnya dovish, jadi harusnya dengan stay on this trade, gap antara Indo bond dan US treasury itu masih cukup menarik untuk menarik inflow ke Indonesia. Oke, ya, ya. Oke, jadi ini ya teman-teman penjelasan dari Ko Bernard ya melihat tanggapan BI rate kita ya teman-teman ya yang hari ini dan hari besok itu sedang dirapatkan begitu kan untuk melihat nih arahnya akan kemana begitu ya. Jadi aku juga setuju banget ya sama Ko Bernard yang kata hoki ya Ko ya. Soalnya kita sempat kemarin terakhir kali aku TikTok itu yang banyak kebijakan-kebijakan aneh lah ya, Betul. yang kurang disosialisasikan begitu kan. Betul. Dan sepertinya waktu itu pemerintah itu kayak terlalu menganggap enteng yang membuat harga valuasi rupiah itu tinggi sekali kan kok kan waktu itu kan sempat aku Sebetulnya juga sampai sekarang juga menganggap enteng sih, to be honest ya. oh iya Sekarang mereka do nothing. Ini hoki. DXY-nya yang melemah. ya Pure ya ya hoki. oke. Waktu itu aku inget orang-orang di komen bilangnya bakar terus narasumbernya biar makin seru. Nah kalau enggak sekarang aku tenang-tenang dulu biar komeratnya nggak mudah meledak nih. Kita hari ini santai aja guys ya, masih hari Selasa soalnya. Besok masih kerja. Oke. Ya jadi ini ya teman-teman ya tanggapan. Jadi salah satu juga yang bisa kita perhatikan nih buat kalian ya yang mungkin baru belajar nyemplung gitu ya berinvestasi atau trading. Cara kalian untuk seleksi berita-berita yang mungkin pentingnya buat kalian itu adalah salah satunya melihat perkembangan suku bunga ya teman-teman ya. Betul. Seperti yang udah dijelaskan tadi. Oke. Mungkin kita sambil lompat-lompat aja nih pertanyaan dari teman-teman cuan troopers gitu ya. Kok jadi kan kalau misalnya ngomongin suku bunga ini biasanya merambatnya banyak nih ke sektor-sektor, ada properti dan sebagainya gitu ya. Nah tapi malam hari ini ada yang nonton malam hari ini namanya Jevin Linardis. Nah ada pengaruhnya nggak nih kok ke tech and digital banking kalau misalnya mengenai suku bunga, dan mungkin dari Ko Bernard sendiri bisa langsung ditambahin aja tanggapannya mengenai sektor ini gimana nih Ko buat di tahun ini. Oke, tech sama digital banking itu memang sensitif terhadap suku bunga. Karena dengan suku bunga yang naik, mereka semakin susah mencari funding. Karena apa? Rizki aset itu jadi pilihan nomor sekian. Ngapain susah-susah cari return? Kita taruh di US Treasury aja udah hampir 5% dalam US dollar. Indobond aja udah 7 sekian persen gitu kan. Jadi rizki aset tidak akan ditoleh. Nah, investasi di venture capital, investasi funding ke venture capital itu termasuk risky investment. Jadi kalau dengan arah suku bunga yang mau turun, ya otomatis mereka akan lebih gampang dapat funding. Tapi ada tapinya nih, Jo. Ini nggak lagi seperti 2021, di mana yang semua yang berbau tech itu bakal jalan. Enggak, karena sekarang orang funding juga milih-milih. Kalau yang kemarin itu cuma ngelihat
Oh oke lah, yang penting size, yang penting gede, yang penting punya user banyak, nggak ada penghasilan nggak apa-apa. Sekarang nggak. Hmm. Sekarang yang penting adalah revenue. Back to basic. Jadi kalau semua story terhadap tag-tagan yang asli tag dan yang tag-tagan nggak ada juntrungannya itu, selama nggak bisa reflect ke bottom line, lu nggak bisa create profit. Jangan harap walaupun suku bunganya dipangkas sampai 3-4%, kita bisa dapat inflow untuk venture-venture capital kembali funding ke teknologi sektor. Ya Hmm. enggak mungkin. Karena sekarang dari semua yang udah seleksi alam ini, ya mereka sekarang lihat yang survive siapa, yang bisa ngasilin cuan beneran siapa, Hmm. itu yang di-funding. Mereka nggak mau lagi kayak era Hmm. bubble tech di Ya. 2018 sampai 2021 ya. Semua yang Hmm. berbau tech, venture capital semua berbondong-bondong untuk funding. Karena apa? 2018 sampai 2021 suku bunga near zero. Hmm. Suku bunga itu hampir nol, sehingga mereka ya udahlah, nggak ada resiko, gue ke mereka aja lah, dalam artian gue invest 20 biji startup, 19 mati, satu berhasil aja udah bisa nutup yang 19 Hmm. mati. Ya kalau kondisi sekarang dimana kita nggak bisa back to near zero dengan Ya. suku bunga yang walaupun turun ke 3-4%, kita mau beli 20 startup, 19 mati, satu boom, belum tentu BEP, Pak. Hmm. Dan ketika BEP pun kita mau exit kemana? IPO. Sekarang semua orang udah pinter gitu kan, nggak bisa di-exitin dengan gampang, Hmm. nggak bisa di-dump dengan gampang. Jadi nggak segampang itu juga untuk cari the last resort untuk yang mau nampungin venture-venture capital yang mau exit. Jadi nggak seindah dulu Hmm. lagi. Jadi ingat, back to basic, lihat bottom line, lihat result, lihat revenue. Baik Hmm. itu tech ataupun yang lain, seperti itu. Ya, ya, back to basic ya teman-teman, ini penting banget begitu ya. Jadi setuju banget ya sama Ko Bernard, emang waktu tahun 2021 itu ya, 2020 2021 memang booming banget ya, Yap, tech ya, digital banking. Tapi ya benar ya yang kayak Ko Bernard bilang, sekarang ini udah 2024, tahun-tahun kita mulai melihat result ya teman-teman ya. Jadi akan lebih selektif juga investor gitu ya untuk memilih mana nih gitu kan yang bagus. Karena kemarin ada sempat obrolan mengenai seleksi alam gitu ya, jadi udah mulai betul. kelihatan juga. Kayak kalau dulu lebih ke arah jual potensi lah ya kok ya, jual Betul, dulu jual jual proyeksi. story, jual Iya, jual mimpi. story, betul. Ya, ya, ya. Kalau Jadi, sekarang kamu jual mimpi, sekarang ditanyain, mimpi lu di-achieve dengan cara apa? ya, Kalau ya, dulu ya. dikasih mimpi, oh oke lah. Dengan muluk-muluk kanan kiri, oke, nanti kita find out caranya bareng-bareng. Yang penting di funding dulu. Nah, Ya, kalau ya. sekarang nggak bisa, bos. Lu nggak punya rencana kerja yang konkret sampai bisa ngasilin bottom line, Mhm, mhm. nggak ada funding. Ya, ya, ya. Oke. Siap, thank you banget kok ya untuk penjelasannya mengenai sektor banking ya, digital banking dan tech ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita makin rame ya, teman-teman, malam hari ini. Di sini aku mau ingetin sekali lagi, kalau misalnya kalian baru ikutan di pertengahan, jangan khawatir karena IG Live ini direkam. Ya, jadi kalian bisa nonton dari awal ya di Instagramnya Sukor Sekuritas. Nah, karena kita baru banget nih reach 300 yang nonton, aku mau bagi merchandise ya buat teman-teman. Aku kasih 3 buat kalian yang storyin ya malam hari ini. Kita di Instagram, jangan lupa tag Instagram Sukor, tag Instagramnya Ko Bernard, nanti akan dihubungi langsung sama admin dari Sukor ya untuk kalian mendapatkan merchandise menarik. Dan aku juga mau ingetin nih buat teman-teman, tadi ada yang nanya mengenai warga 88 ya. Itu di awal tadi ada penjelasannya, cara joinnya gimana ya. Ini aku keinget soalnya ada yang ngomong nih, Arthur Rampengan. Join warga 88 tiap pagi dikasih jurnal, saat market buka ditemani live trade. Waduh, terlalu dimanja kok. Itu komitmen namanya. Nah, itu dia. Oke, thank you banget kok ya. Jadi kita lanjut lagi nih kok. Jadi kalau misalnya tadi kita udah membahas mengenai sektor digital sama teknik kok. Kalau misalnya dari Kobena sendiri ngelihat sampai akhir tahun nih, kira-kira ada nggak nih bakal sektor yang mendapat panggung begitu ya? Karena nggak kerasa waktu itu berjalan begitu cepat kok. Kita tinggal berapa bulan lagi? 6 ya? 6 bulan lagi kayak udah mau Betul. akhir tahun Udah lagi nih. setengah tahun ini, nggak sampai. Iya, betul. Jadi kira-kira ada nggak nih kok sektor yang kayaknya bakal dapat panggung, atau kalau misalnya memang nggak ada sama sekali ya kan gini-gini aja, monggo kok di share tanggapannya gimana? Oke, jadi kalau kita ngomong inflow, suka atau enggak, proxy inflow kita dari semua index fund
itu tetap ke four big banks. Indonesia ini porsinya di bursa global itu kecil. Di MSCI kita cuma 2%. Artinya apa? Mereka tidak akan susah-susah untuk memilah satu persatu saham yang ada di Indonesia. Jadi biasanya mereka buy in bucket berupa index fund. Nah, index fund itu berarti apa ya? Dengan proporsinya mereka mau nempatin berapa? 10 juta dolar, 100 juta dolar. Baru nanti itu akan dibagi pro rata ke saham-saham yang ada di index fund. Nah, yang kebagian gede ya masih for big banks so far ya. Masih for big banks dari BRI, BCA, BNI, dan Mandiri. Jadi kalau kita ada inflow, suka ataupun tidak, itu pasti big banks pasti akan naik. Terlepas walaupun growth-nya big banks udah nggak sekenceng zaman dulu, di mana kita ngomong 3 tahun terakhir ini BCA bisa growth 12%. Kita ngomong BRI bisa NIM-nya sampai 6,5%. Ya mungkin itu akan susah lagi terulang. Result mungkin growth-nya juga nggak akan sesignifikan 3 tahun terakhir, tapi mereka masih menjadi proxy flow. Karena secara market cap mereka masih dominan di index fund. Jadi kalau boleh dibilang sampai akhir tahun yang potensi ya pasti masih big banks. Nah, tadi saya bahas kan baru banyak di BRI ya. Saya belum banyak yang 3 bank lainnya. BCA ini kebetulan memang naik paling cepat. Jadi kalau kita lihat dari all time high-nya, dia koreksi mungkin yang paling nggak ada rasa lah. Itu juga alasan kenapa beberapa hari ini kelihatannya BCA juga kehilangan volume dan nggak atraktif. Karena apa? Di situ fund-fund mulai nggak makan BCA lagi karena merasa proporsinya udah gede. Malah cenderung agak sedikit trimming BCA. Karena setiap fund ini kan punya batasan terhadap satu saham. Mereka maksimal sekian persen gitu kan. Nah kalau udah melebihi ya mereka terpaksa harus trimming. Nah ini yang terjadi di BCA. Dia melebihi proporsi karena harganya naik. Sehingga mereka harus potong sedikit supaya proporsinya tetap. Nah kemungkinan BCA menarik untuk dikolek 96-98 itu menarik tuh. Dan kemungkinan untuk koleksi lebih dalam itu kecil. Bahkan kemungkinan saya rasa 96 pun itu cuma jarum di intraday trade. Nggak mungkin di close di bawah 96 mungkin ya. Nah, kalau Mandiri sendiri, kita melihat Mandiri selama 3 hari terakhir 3 big banks ini koreksi, dia ini yang paling resilient dengan demand yang begitu besar di level 6.300 sampai 6.350. Apakah ini masih bertahan dengan peluang BRI yang koreksi lanjutan ke shoulder kanan? Menurut saya, sekoreksi-koreksinya Mandiri nggak akan break 6.200. Tapi kalau misalkan sampai break 6.200, itu bijak kita antara exit dulu atau rencana untuk average down di kisaran 5.950. Dan untuk BNI sendiri, ini yang luar biasa nih. BNI ini punya volume yang di luar kewajaran dalam 3 hari terakhir ini. Jadi kalau kita lihat akumulasi masif di angka 4.990 sampai 5.025 3 hari terakhir ini luar biasa banget. Apakah ini ada pertanda bahwa BNI akan memiliki result yang mengagetkan? Karena kalau kita lihat dari jadwal result, for big banks ini dari start tanggal 20 dan 29 ya, itu rilis laporan keuangan. Nah, dari gerak-geriknya mungkin yang akan sedikit mengejutkan ini mungkin Mandiri dan BNI nih. Kalau BCA kan kita udah lihat dari laporan bulanan apa semua inline nih. Ya dia growth 11% lah. Which is itu udah price in dan dia paling terkoreksi tidak dalam. Makanya BCA paling resilient. Kalau BRI saya rasa juga ya growth-nya masih sekitar 45% dan saya rasa nggak ada yang signifikan. BNI ini justru yang menurut saya tanda tanya nih. Kenapa kok flow-nya begitu gede? Walaupun net sell ya, tapi kita lihat kalau dari setiap day trade, bid and offer yang dimakan day trade itu gede banget. Jadi bagi saya mungkin selama ini BNI kan underdog nih dari laporan bulanan big banks. BNI ini yang paling suffer. Bahkan awal-awal diprediksi Q on Q-nya dia turun. Tapi kayaknya mungkin ada sedikit surprise. Kalau Mandiri saya rasa juga ada surprise dari pemanfaatan loan to deposit ratio yang mungkin naik ya. Jadi ini juga ada peluang surprise dari resultnya Mandiri sih. Itu yang saya lihat sih ada di sana. Jadi kalau ditanya, bisakah Big Bang all time high dalam waktu dekat? Enggak. Big Bang nggak bisa all time high. Karena apa?
Big Bang nggak akan bisa dapat bottom line atau margin sekencang sewaktu suku bunga seperti kemarin. Kalau waktu suku bunga tinggi ini, suka atau enggak, Big Banks itu malah panen. Kalau orang bilang kan suku bunga tinggi, Big Banks nggak bisa panen. Oh, jangan salah. Yang namanya BCA, itu deposit nggak pernah naik, tapi loan-nya naik duluan. Jadi spread-nya lebih tinggi gitu kan. Iya, iya. Kalau BRI, dia kuda hitamnya ada di KUR sama BNI kan. Mandiri kurang lebih sama kayak BCA gitu kan. Dan kalau kita lihat, rata-rata karena spread antara surat berharga negara dan simpanan masyarakat ini sangat gede, mereka beli SBI, mereka dapat 7%, mereka ngasih bunga tabungan cuma 2-3%, kadang mereka, oh ya nggak usah repot-repot, saya kasih loan lah, saya tinggal beli SBI, saya oper ke deposit, saya makan spread. Itu yang menyebabkan margin mereka gendut selama kenaikan suku bunga ini. Ini tidak akan terulang lagi ketika suku bunga turun. Jadi kalau apakah bisa all time high? Tidak. Tapi apakah bisa naik? Iya, karena ini proxy flow. Tapi valuasi tidak akan bisa setinggi sewaktu era bonus seperti sekarang. Seperti itu. Oke, thank you kok penjelasannya ya. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, tadi BNI yang paling dimention mungkin akan ada surprise ya, menarik, bisa dilihat. Ini jadi mungkin bisa dibilang watchlist ya teman-teman ya. Tapi tadi Ko Bernard juga udah ada mention nih, salah satu dari big banks-nya apa di awal yang menarik banget gitu ya. Jangan sampai ketinggalan untuk masuk, bisa lihat di awal dari rekaman Ajilat kita malam hari ini ya. Tapi tetap teman-teman di sini aku encourage kalian juga untuk melakukan analisa sendiri ya. Jadi kalian cari conviction kalian juga, dan tentunya sesuaikan dengan investing atau trading plan kalian juga masing-masing ya. Oke. Sebelum kita masuk ke pertanyaan teman-teman atau malam hari ini, aku mau nanya nih, kok kan kita ngomonginnya big banks nih. Kalau misalnya third liner gitu-gitu, bank dari Kobera sendiri ada nggak yang menarik? BNGA mungkin atau apa? Jadi kalau kita lihat, ini kan sekarang yang tadi saya sampaikan, peluangnya kan IHSG, LQ45, dan BRI kan membentuk shoulder kanan. Berarti kan ada peluang koreksi nih, mungkin sampai seminggu ke depan lah. Nah, biasanya kalau big caps-nya koreksi, itu second liner, third liner-nya main. Dan itu udah kelihatan. Per hari kemarin ya, itu second liner, third liner-nya udah mulai goyang-goyang semua nih. Nah, kalau kita ngomong second liner yang menarik apa? Ya, saya sih masih tertarik sama Medco ya. Itu kemarin dia juga uji di 1290, sempat false break, hari ini balik di atas 1290. Dan menurut saya ini ada peluang cup and handle untuk Medco. Dengan neckline di 1410 itu kalau break sih harusnya 1600 dapat. Terus kita mau ngomong apa lagi? BRMS. Kita tahu nih goldnya lagi bagus dan gold sekarang ada di ranging atas. Kita kalau menurut saya pribadi 2450 dari gold ini peluang untuk breakout-nya mungkin kecil. Kemungkinan dia akan kembali sideways dalam range-nya dia. Tapi yang jelas BRMS-nya sendiri ini chartnya bagus banget. Dan komoditinya kebetulan memang gold. Dan ada peluang cup and handle juga ya. Ada peluang cup and handle juga. Dan hari ini baru breakout dan diparkir di 162. Nah, itu kalau nanti dia bisa lepas dari 109 sampai 171, upside-nya bisa sampai 181 sampai 184. Jadi peluangnya masih gede. Jadi kalau kita ngomong third liner atau second liner sebetulnya banyak. Ini hanya salah duanya aja. Kayak gitu. Pokoknya ingat, biasanya kalau big caps-nya atau big banks-nya koreksi, biasanya ada pemain cadangan yang muncul. Asal koreksinya nggak seperti 2 bulan lalu ya. Kalau koreksinya 2 bulan lalu, orang yang punya barang lain pun akan digorok untuk pindah ke big banks gitu kan. Tapi kalau koreksinya masih malu-malu kayak gini, cuma untuk bentuk pattern apa segala, biasanya second liner, third liner-nya bisa jalan. Seperti itu. Oke, siap. Thank you Ko Bernard ya. Jadi ini penjelasan yang udah
kasih sama Koberat ya dari pertanyaan-pertanyaan aku nih ya teman-teman ya. Nah, tapi sekarang kita mau coba ambilin pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang nanya ya banyak. Tapi sebelum kita ngambilin pertanyaan teman-teman, aku mau ingetin sekali lagi ya, buat kalian yang mau dapat merchandise dari Sukor Sekuritas ya jangan lupa screenshot ya. Aku sama Ko Bernard malam hari ini live ini, terus jangan lupa tag Instagram Sukor supaya bisa dilihat sama admin ya, dan juga jangan lupa tag Instagramnya Ko Bernard. Nanti ada merchandise menarik dikirim langsung ya dari Sukor Sekuritas. Nah, buat teman-teman tadi ada yang nanya mengenai warga 88 bagaimana joinnya, mungkin penasaran, boleh langsung aja Instagram, follow Instagramnya Ko Bernard atau langsung DM ya untuk tanya nih kira-kira gimana caranya untuk join warga 88. Nah, oke. Kok kita coba ambilin pertanyaan teman-teman yang nonton malam hari ini ya. Waktu kita tinggal Boleh. 15 menit lagi. Ada yang nanya saham. Oh enggak, nih ada yang nanya dulu deh. Tadi ada yang nanya sektor batubara kok. Kira-kira ada insight-nya apa nggak nih sampai di tahun ini kira-kira? Batu bara kemungkinan masih akan sideways ya. Jadi harga batu bara sendiri itu kemungkinan akan sideways di 140-150. Bagus-bagus banget kalau ada lonjakan demand dari India dan dan Cina nggak busuk-busuk amat. Ya kemungkinan 160-170 itu dapat. Tapi kita asumsi kemarin GDP di China kan gloomy ya. Kembali di 4,6%, which is di bawah konsensus. Kita anggap tidak ada lonjakan demand, jadi ya kemungkinan harga batu bara akan sideways 140-150. Di satu sisi, kita kemarin juga mulai dengar nih selentingan-selentingan bahwa royalti batu bara untuk pemegang IUPK kemungkinan akan ditinjau kembali. Nah, kalau royalti IUPK ini ditinjau kembali, ini menarik untuk emiten-emiten yang punya status IUPK. Karena apa? Royalti emiten yang IUPK itu tertinggi 28%, Ju. Jadi kalau kita punya ASP katakanlah $90, $50-nya udah jadi cash cost, sisa $40, itu 28%-nya udah masuk ke royalti. Berarti dari 40 itu sisa 12. Belum lagi nanti ada profit sharing ke daerah setempat. Nah, ini yang menyebabkan bottom line dari beberapa perusahaan batu bara itu mungkin sisanya cuma 5% or less dari top line. Ya karena diambilnya begitu banyak gitu kan. Nah, bayangkan kalau royalti itu dari 20% katakanlah ke 20% aja deh. Itu bisa membuat bottom line-nya dia double ataupun triple. Ini yang menarik. Jadi kita harus bisa screening mana nih emiten yang statusnya IUPK dan saat ini royaltinya dia berapa persen. Bongkar-bongkar laporan keuangannya. Dan kira-kira kalau royalti ini dilonggarkan, peluangnya dia ke bottom line dia bisa saving berapa tuh. Bisa naik berapa bottom line-nya dia. Seperti itu. Ini peluang nih. Karena saya melihat kayaknya arah ke depan dari pemerintahan yang baru, kalau nggak bisa kasih insentif sektor batubara, kacau. Kita nggak akan dapat growth. Dan saat ini 5% itu good, but good is not good enough for now. Kita need great growth. Jadi good is not good enough, seperti itu. Oke, sip. Ya, jadi udah dijawab ya teman-teman sektor batubara. Jadi penting juga kalian untuk screening ya saham-sahamnya. Tadi udah di-mention juga masih sideways ya kok ya. Untuk sektor batubara beberapa saat ini, jadi bisa diperhatikan ya teman-teman ya. Oke, kita coba ambil lagi beberapa pertanyaan teman-teman. Oke, coba ini kasihan banget nih kok. Aku coba pin komennya juga ya. Nanya BABP kok gimana nih Bang juga, Bang MNC. Tolong Kak, saya nyangkut parah. Mohon maaf. Saya nggak ngelihat yang ini bukan third liner lagi nih, ini fourth liner bagi saya. Jadi, sorry ya. Dan menurut saya, kenapa kamu bisa sangkut parah, mungkin harus direview trading plan-nya, atau mungkin kamu nggak punya trading plan, itu mungkin waktunya kamu berpikir ulang,
untuk di pasar modal. Karena kalau kamu di pasar modal tanpa trading plan, itu sama kayak kamu mau nyetir ke Jakarta tapi kamu nggak mau tahu lewat mana. Tahu-tahu sampainya malah ke Madura lagi. Kayak gitu. Jadi ya menurut saya yang pertama kali harus dibenahin itu kalau kamu pengen di pasar modal, bukan saya jawab BABP-mu harus seperti apa. Kamu punya trading plan dulu nggak? Kalau udah punya trading plan, dijalanin nggak? Kalau bahasanya sangkut parah, itu berarti kamu nggak punya trading plan dan nggak dijalanin. Kayak gitu. Oke. Jadi ya itu tolong direview dulu sebelum saya jawab BABP. Saya nggak pernah ngeliatin soalnya BABP. Iya. Harganya udah 51 kok, hampir gocap. Oke. Iya, makanya saya nggak pernah ngeliatin juga gitu. Bagi saya Digibank yang ada prospek ya masih tetap kisaran Arto, Agro, BBHI masih kisaran di sana. Yang lainnya bagi saya BBYB oke lah. Yang lainnya bagi saya nggak jelas juga eksekusinya seperti apa seperti itu. Iya. Sorry itu. Bahkan even ya yang pilihan-pilihan dari saham-saham yang tadi Koberat mention aja playing field-nya itu masih susah gitu ya buat mereka di kondisi sekarang kan. Apalagi yang di bawah-bawahnya gitu. Apalagi yang nggak jelas eksekusinya gitu loh. Yang istilahnya punya background kuat, punya ekosistem kuat aja masih belum kelihatan survive gitu loh. Iya. Betul. Seperti itu sih. Ya. Jadi ini teman-teman mungkin ini sekali lagi ya reminder buat kalian bahwa yang namanya trading plan ya. Jadi kadang-kadang orang tuh suka miss kata trading plan langsung kalau kata ada cuan atau profit fokusnya di situ ya. Jadi teman-teman jangan salah kaprah ya. Jadi tentukan dulu ya trading plan kalian ya. Kalian timelinenya berapa lama ya, jangka waktunya kalian mau investing atau trading. Nah, itu teman-teman ya yang tadi udah dibilang sama Koberat itu yang perlu kalian benahi dulu. Dan ya jangan sampai kalian tekenin satu hal, Jo. Boleh. Kita beli saham itu yang pasti itu satu, bukan pasti cuan. Tapi pasti rugi. Karena kita beli dan jual di harga yang sama aja itu udah rugi fee. Udah rugi pajak, udah rugi materai, ya kan? Jadi beli saham itu pasti rugi. Nah, dalam kamu membuat trading plan, nggak penting kamu potensi untungnya berapa. Yang paling penting, ketika ini kena stop loss, kamu siap cut loss berapa. Kalau kamu nggak siap cut loss, itu ada dua kemungkinannya. Antara porsimu kegedean, atau cut lossmu kejauhan. Lah, kalau cut lossmu kejauhan, ya berarti entry-nya diatur dong. Ya kan? Dan yang kedua, kalau porsinya kegedean, ya kecilin, jangan tamak. Kalau kamu nggak siap sama resikonya, jangan berharap sama return-nya. Karena return itu akan mengikuti resiko. Seperti itu. Jadi jangan melulu kalau tadi Joe bilang, saya setuju. Trading plan jangan dilihat cuannya berapa. Cuan nggak penting. Yang penting kamu siap ruginya nggak. Kalau udah siap ruginya, cuan pasti ngikutin. Kayak gitu. Ya, nih teman-teman ya, jangan lupa kalau kalian mau dapetin merchandise-nya kan harus masukin caption nih, banyak banget ya kata-kata mutiara nih yang bisa kalian masukin ke story kalian, mungkin bisa jadi reminder juga ya. Kadang-kadang hal-hal simple dan basic ini kita suka kelupaan ya, namanya psikologi itu penting banget di dunia pasar modal ya teman-teman ya. Jadi it's a good reminder, thank you banget Koberat ya untuk mengingatkan kita ya teman-teman gimana nih, apa yang harus dilakukan sebelum kita mulai jual beli saham. Oke, mungkin kita ambil 2 pertanyaan lagi ya, 2-3 pertanyaan lagi kok. Kita lanjut, oke kok ya? Boleh. Oke, ya. Ini teman-teman aku lihat ada yang nanya prospek tech gimana. Nah, ini udah dijawab ya sama Koberat ya. Buat kalian yang baru join, nanti ini Instagram live-nya akan direkam, jadi kalian bisa nonton dari awal. Ya, banyak banget obrolan-obrolan menarik sama Koberat dari awal, jadi kalian jangan miss, tinggal nonton aja di Instagramnya Sukor Sekuritas. Oke, kita lanjut lagi ya. Trading itu pasti rugi, resikonya kaya katanya. Oke. Ya, ada yang nanya tadi nih, ada yang menarik nih. Oh nih, dari Rengga Jaya ya, nih coba aku pin komennya. Ya, dia nanya sektor poultry nih kok, inflow katanya bagus. Gimana pandangannya kok? Oke. Kalau ngomong poultry bagus sekarang ini kayaknya udah agak telat. Jadi mungkin kayaknya dulu waktu terakhir kita live kita bahas ya, Jo ya. Iya, betul. Poultry.
harga jagung turun, harga ayam naik, mereka bisa pass on margin tebel. Which is udah kejadian, Java udah naik 60%. Dari terakhir kita bahas itu kayaknya masih 1080, 1100, sekarang udah 1600 sekian. Jadi kalau kita ngomong apakah poultry masih bagus, ya ini udah naik 60% bos. Kalau saya sih mendingan cari sektor lain ya. Dan biasanya jagung di second half ini harganya rawan naik. Biasanya masuk musim penghujan, biasanya itu masa-masa jagung susah. Karena kan jagung cari panas nih. Biasanya jagung itu mulai scarce, harga naik, dan margin pasti kena. Jadi ingat, kalau ini barang udah lari dari 1080 ke 1600 sekian, kenapa sekarang baru nanya? Waktu kita live 2 bulan lalu, kenapa nggak ada yang mau beli poultry gitu kan? Ya. Ya memang, mungkin laporan keuangan akan reflect bagus, tapi ya sudah selesai gitu loh. Nanti pada kaget lagi dan ngomong, wah ini sell on news, laporan keuangan bagus, kok malah harganya turun? Ya karena kedepannya kemungkinan turun, karena harga jagungnya udah nggak turun lagi, harga jagungnya kemungkinan rebound gitu kan. Oke. Ya, udah dijawab ya sektor poultry. Ini coba satu pertanyaan lagi ya, kita satu atau dua. Kita lihat tergantung dari jawabannya Kober nanti. Oke. Biasanya kalau ngomongin suku bunga kan ujung-ujungnya orang nanyanya properti. Properti udah ditunggu lama sekali kok sama orang-orang gitu kan. Kapan nih naiknya, kapan dapat panggungnya? Gitu, suku bunga yang dari 5 kali di-cut sekarang cuma sekali. Bahkan mungkin juga akan di-cut, belum tentu nih dari The Fed. Nah, kalau dari Kobenat sendiri kira-kira gimana tanggapannya sektor properti? Apakah ada chance nih tahun ini? Oke. Yang pertama, yes, I agree, properti itu sensitif terhadap suku bunga. Yang kedua, kita tinggal lihat dari masa-masa suku bunga tinggi, sebetulnya penjualan properti ini kepengaruh nggak? Jawabannya tidak terlalu. Jadi, kenapa bisa begitu? Karena kenaikan suku bunga ini tercepat dalam sejarah. Kita naik dari near zero sampai 5,5%, the Fed, itu dalam waktu 1 tahun. Sehingga apa? BI rate pun ngikutin, tapi apa? Kredit di end user itu tidak semua linear terhadap kenaikan BI rate. Nggak semua dipass on ke klien. Karena apa? Pada waktu bunga near zero, itu juga nggak banyak KPR yang near zero. Dalam artian ya, KPR kita sebenarnya so aja kayak gitu kan. Nah, di satu sisi kita juga ngelihat properti ini sebetulnya juga banyak windfall profit dari panen komoditas di 2022 yang saya sering ngomong gitu kan. Nah, siapa yang dapat windfall profit? Ya yang punya lahan di luar Jawa yang paling gede karena epicentrumnya dari komoditas JTRA, dan terbukti JTRA harga paling bagus. Dan saya masih strong bullish on JTRA. Gimana dengan saudara duanya, BSDE dan SMRA? SMRA at least dia udah nggak financial distress, dia udah berhasil jual aset, udah lebih tenang dia sekarang kan, dan dia mainnya lebih ke arah fixed revenue ya, dia dari sewa itu sama kayak Pewon lah, dan kemungkinan ada potensi ya kenaikan harga tenan lah dalam waktu dekat karena inflasi NS gitu kan. Tapi apakah itu akan berefek signifikan ya? Kita tinggal hitung-hitungan lah, naik tenan berapa persen sih ke bawah di pass on berapa. Jadi menurut saya itu ada potensi naik bottom line tapi nggak signifikan. Yang punya land bank gede ya CTRA, BSDE. Nah, BSDE sendiri ini dari dulu terkenal. Terkenal apa? PBV-nya diskon, entah sampai kapan. Nah, ini terus terang tergantung dari makernya sendiri nih, kapan mau gerakin BSDE. Cuma bagi saya momentum pemangkasan suku bunga walaupun tidak berdampak signifikan terhadap bottom line, mereka ini tetap termasuk emiten yang sensitif terhadap suku bunga, at least secara pergerakan harga ya. Dan teman-teman jangan lupa, dibanding emiten-emiten ini ada satu emiten yang lebih sensitif terhadap suku bunga dibandingkan emiten properti yang lain. Tapi dia emitennya bank, yaitu BTN. BTN ini bank, tapi sangat price sensitif terhadap pergerakan suku bunga.
Dan dia kalau kalian perhatikan chartnya, selalu gerak barengan dengan properti gerak. Ini orang nggak banyak notice nih. Dan posisi BTN kemarin udah bottoming di 1200. Sekarang udah on 380. good, Ya. ya, on good shape. Udah dalam secondary trend line-nya dia udah uptrend. Dan kalau misalkan ada pemangkasan suku bunga, biasanya yang lebih price sensitif itu kan pasti KPR-KPR yang middle to low. Ini mainannya BTN. Mainannya BTN nih. Sedangkan yang kita lihat kemarin CTRA itu udah nggak relevan terhadap middle to low. Jadi sebetulnya mereka lebih resilient terhadap pergerakan suku bunga. BSDE apalagi. SMRA untuk residentialnya juga udah terbatas gitu kan. Jadi ya menurut saya yang perlu diperhatikan kuda hitam saya ada di CTRA dan BBTN. Di satu sisi BBTN juga ada kemungkinan ada corporate action. Itu yang saya suka dari BBTN. Seperti itu. Oke. Jadi Siap. satu lagi ada wildcard yang hari ini chartnya baru breakout. PANI. Oh. Ini masih hidden gem. Boleh dibilang ada orang yang bilang harganya udah mahal kayak atau apa. Bagi saya ini masih ada peluang sekali red issue lagi. Jadi PANI ini masih ada unlock value sekali lagi. Hari ini juga dia bisa break 5.600 for the first time after berapa lama itu dia sideways. Dan ini kalau bisa break, bikin new high, ada potensi double bottom, ya 6.400, 6.500. Tapi tetap perhatikan entry, perhatikan trailing stop, perhatikan stop loss. Jangan asal masuk. Karena kalau kita ngomong PANI, kemungkinan red issue lagi tahun depan. Seperti itu. Oke, thank you banget Ko Bernard ya. Jadi buat teman-teman tadi yang udah bertanya, thank you banget ya. Jadi kita udah banyak mendapat penjelasan ya dari overview market, ya membahas tentang big cap, bahkan mengenai sektor-sektor juga ada digital banking, properti, bahkan tadi dibilang lihat BTN gitu ya. Jadi instead of mungkin langsung ke saham propertinya, kalau memang properti dapat tanggung atau angin, boleh cek BTN-nya juga ya teman-teman ya. Betul. Dan tadi kita juga udah mention beberapa hal penting ya teman-teman yang suka terlupakan mengenai trading plan ya. Jadi kan juga perhatikan risk profile kalian juga. Nah kok nggak, kalau ngobrol sama Ko Bernard nih emang waktu berlalu cepat banget gitu ya. Kalau kita ngomong nggak putus-putus gitu ya. Jadi seru banget nih buat teman-teman ya yang baru join. Aku lihat ada beberapa pertanyaan kalian tuh sama yang udah dijawab sama Ko Bernard ya. Jadi kalian hanya kelewatan aja. It's okay, jangan khawatir. Ini IG Live-nya kita rekam, kalian bisa nonton di Instagram Sukor Sekuritas. Ya, buat kalian yang mau nonton merchandise, buat kalian yang mau merchandise menarik dari Sukor, jangan lupa screenshot ya obrolan kita malam hari ini, masukin captionnya apa, terus tinggal tag Instagram Sukor dan Instagramnya Ko Bernard 88. Kok ini mungkin banyak yang mau tanya-tanya Jo. Mungkin kalau mau tanya, ya itu jalan singkatnya apa? Join Warga 88. Nah, itu dia. Ya, buat teman-teman join Warga 88 ya. Tadi udah dijelasin tadi. Boleh kok dijelasin sekali lagi gimana caranya buat join? Cukup buka akun di Sukor. Itu linknya ada di IG profile saya. Nanti tinggal isi nama salesnya. Ya udah, itu nanti bisa eligible untuk join dengan minimum RDN 50 juta aja. Nah, seperti itu. Oke, siap. Oke, jadi teman-teman itu dulu malam hari ini. Nanti kita ada G-Live lagi kok Jumat malam ya, jangan khawatir. Nanti kedepannya kita pasti akan selalu ketemu sama Ko Bernard lagi kok. Thank you banget sekali lagi. Saya